damai, berintegritas, dan menyejahterakan. Jadi bagi fraksi Partai Golkar, masih ada kesempatan menghitung hari ke tanggal 17. Melalui momentum hari ini, berbagai strategi tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen. Fraksi Partai Golkar melalui buku ini juga mengajak kepada publik untuk memilih dan memilah kontestan mana yang menempatkan pemilu itu tidak hanya sekedar damai. Kita ingin tidak sekedar damai. Ya, kita ingin yang berintegritas. Berintegritas itu harga menghargai, menghormati, fair, jujur, tidak money politik, tidak ada serangan pajar. Ya, damai ya betul-betul terjaga segala sesuatunya. Tapi bagi Golkar mengajak kepada publik untuk memilih kontestan yang betul-betul memberi jaminan bahwa si calon tersebut, si partai tersebut membawa gagasan-gagasan yang memberikan hak-hak kedaulatan rakyat untuk 5 tahun ke depan, yang menyejahterakan itu. Bagaimana ke depan anak-anak muda, kaum milenial, itu disodorkan kepada gambaran-gambaran pemikiran tentang harapan masa depannya 5 tahun ke depan. Jadi bukan hanya sekedar Golkar itu wajib hadir di TPS, tapi dia memilih, yakin bahwa memilih itu akan ada jaminan 5 tahun ke depan yang menyejahterakan. Saya kira ini yang bisa kita lakukan. Ada pertanyaan? Janji program itu yang komitmen untuk pelaksanaannya begitu. Nah, salah satunya misalkan, mengapa Golkar mengambil keputusan di Munas mendukung Pak Jokowi? Karena bagi Golkar bahwa rakyat itu adanya di desa. Presiden itu ada di Jakarta, menteri ada di Jakarta, gubernur ada di ibu kota provinsi. Rakyat ada di desa, di 74.600 desa. Dan rakyat ini kalau bicara disusun, presiden sendiri, rakyat di bawah, ada piramid. Ini semua butuh sandang, pangan, papan. Butuh kehidupan ekonomi. Bagi Golkar, hentikanlah politik anggaran yang besar di atas, kecil di bawah. Kita ingin rakyat itu mendapatkan uang ekonomi yang cukup. Nah, Pak Jokowi hari ini bagi Golkar, dia konsisten dengan mengakhiri penderitaan rakyat dalam bentuk beras penuh batu, beras bau, ya, beras miskin. Hari ini sudah tidak ada lagi di rakyat. Semua beras premium dikasih telur setengah kilo melalui BPNT. Nah, dulu ada program pengentasan kemiskinan, sekarang nggak ada. Justru yang ada adalah program Keluarga Harapan, yang jumlahnya kalau kemiskinan dikurangi. Tapi dengan program Keluarga Harapan, jumlah yang menerima maupun uangnya itu ditingkatkan. Tidak lain adalah dalam rangka membangun kemampuan daya beli masyarakat yang semakin baik. Pengelolaan dana desa dari 2014 sampai dengan tahun 2019 itu meningkat signifikan. Nah, ini pergerakan ekonomi rakyat ini menggeliat sudah lebih dari 200 triliun. Belum lagi KUR. Nah, ini yang bagi Golkar, inilah konsep-konsep yang mampu menyejahterakan. Jadi kita melangkah jauh ke depan bahwa program-program pro rakyat harus dilakukan. Yang ditawarkan oleh Golkar kepada seluruh anggota fraksi, kami menginformasikan. Kampanyekan kepada publik bahwa Golkar memiliki gagasan pemikiran yang baru. Bagaimana kebijakan pemerintahan ke depan yang notabene posisi keuangan kaum kapitalis, para pengusaha yang dominan ada di pusat-pusat pemerintahan di Jakarta, yang hari ini banyak mengeluh karena merasa sektor swasta diabaikan, yang hari ini lebih didominasi oleh kebijakan Pak Jokowi dengan pemeranan negara lewat BUMN, lewat uang ke rakyat. Mereka berteriak. Bagi Golkar ke depan adalah bagaimana mensinergikan potensi keuangan kaum para pengusaha itu dengan menggeliatnya ekonomi di rakyat. Sehingga di bawah nanti pemerintah tidak perlu menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi dengan uang ada, maka ekonomi bergulir, tidak akan ada lagi sampah, karena bambu-bambu pun itu tidak akan lagi dibakar. Bambu pasti dipotong, pasti diukir, masa sekedar jadi tusuk gigi, tidak bisa. Dulu tidak bisa dilakukan karena tidak ada uang. Hari ini bisa dilakukan. Nah, inilah yang kami informasikan kepada seluruh anggota fraksi Partai Golkar di MPR.